Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 28 Juni 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai kegerakan kuda putih, mengenai mujizat kegerakan kuda putih. Dahulu ketika Musa itu melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun, maka ada 10 mujizat, saudaraku. Maka di akhir zaman, sebagai mujizat pertama dari gelombang-gelombang tulah akhir zaman, maka meluncurlah yang disebut kuda putih. Meluncurlah kuda putih dan penunggangnya yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu adalah satu bagian penting di dalam kegerakan kitab Wahyu. Isinya apa di dalam kegerakan kuda putih itu, saudaraku? Isi dari kegerakan kuda putih itu adalah menjangkau bangsa Israel, mempertobatkan bangsa Israel supaya Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara, Israel itu berani loh menolak Tuhan Yesus Kristus itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi lewat amanat kitab suci yang tertulis dalam kitab Roma, saudaraku, maka di akhir zaman, oleh karena kemurahan yang kita peroleh lewat Injil Kristus, kita harus menjangkau bangsa Israel dan kembali mengasihi, menyayangi Israel. Saudaraku, menginjili Israel. Nah, kalau saudara itu menginjil kepada orang lain itu gampang. Saudaraku, mungkin saudara menginjil di pedalaman di Kalimantan, di Papua, kemudian di India, mungkin di Afrika, itu lebih mudah. Tetapi ketika saudara nanti harus mengembalikan keselamatan, Injil keselamatan ini kepada Israel, harus menjangkau orang-orang yang pakar di dalam kitab suci. Di sana para nabi lahir, di sana para nabi dibesarkan, di sana para nabi itu diutus Tuhan kepada bangsa yang sedemikian. Nanti kegerakan kuda putih ini diutus oleh Tuhan, diamanatkan oleh Tuhan. Jadi lewat kegerakan kuda putih ini kita diamanatkan oleh Tuhan untuk menjangkau, mempertobatkan, membuka hati bangsa Israel untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudaraku, saat ini sudah ada memang beberapa bangsa Israel, suku-suku Israel yang terima Tuhan Yesus, tapi itu dalam lingkup yang sangat kecil, jumlahnya sangat sedikit. Tetapi ketika kegerakan kuda putih ini digenapi, nanti akan terjadi satu pertobatan nasional di sana. Nah, ini yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Makanya ini memerlukan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Karena untuk membuka mata hati bangsa Israel, loh saudaraku, membuka mata hati bangsa Israel yang dahulu menolak Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang sebagian besar Israel itu masih menolak Tuhan Yesus. Saudaraku, itu mata hatinya harus kita buka supaya mereka mau terima Tuhan Yesus Kristus. Itu amanat yang terkandung di dalam kegerakan kuda putih, yang pelaksanaannya di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan kedua, kemudian hasilnya ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5, yang secara hurufiah digambarkan nanti akan ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari suku-suku di Israel. Dan itu bukan bilangan hurufiah, itu bilangan yang merupakan angka yang harus kita terjemahkan. Suatu saat saya terangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali saya sampaikan, kalau membuka mata hatinya bangsa Israel itu tentunya susah. Lah saudara, ini membuka mata hati Pak Demu sendiri, saudaraku, itu susah. Membuka hati mata mungkin adikmu, kakakmu, familimu sendiri itu susah, saudaraku. Untuk menerima kebenaran, membuka mata hati orang-orang yang dekat kepada kita saja susah. Orang-orang yang kita sayangi, saudaraku, untuk mencelekkan mata hati mereka supaya menerima kebenaran itu susah.
Apalagi ini bangsa Israel, di mana mereka itu pinter Alkitab. Dari Kejadian sampai Maleaki itu kemungkinan besar mereka lebih paham daripada saudara. Nah, kepada bangsa yang sedemikian ini kita nanti disuruh dan diutus. Oleh karena itu, saudaraku, kemarin saya sampaikan, saya rindu ke Israel, tetapi bukan untuk piknik, tapi untuk kegerakan akhir zaman, untuk menjangkau bangsa Israel. Dan ini bukan kekuatan saya. Kalau kekuatan saya tentu tidak bisa. Ini kekuatan Tuhan, saudaraku, kekuatan Tuhan yang akan membawa tim kegerakan ini, saudaraku, untuk menjangkau bangsa Israel. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ke-2. Ayo dibacakan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Amin. Sampai di sini dulu. Kegerakan kuda putih ini, saudaraku, adalah yang pertama dari ke-7 meterai. Kalau dahulu ini yang pertama dari 10 tulah. Saudara, kalau zaman Musa dahulu, ini yang pertama dari ke-7 meterai. Nanti ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, dan ini yang pertama dari tulah akhir zaman. Kemudian siapa yang melepaskan tulah akhir zaman yang pertama ini, saudaraku? Ini adalah makhluk yang pertama dari ke-4 makhluk di bait suci. Itu siapa? Saudaraku, yang menyuruh kegerakan kuda putih itu siapa? Yang ngasih aba, yang memberi aba-aba tentang munculnya kegerakan kuda putih. Mari, itu siapa? Itu adalah Dia yang tampil sebagai, di sini dikatakan makhluk mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk. Artinya ini yang pertama dari penampilan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai raja, pribadi Tuhan sebagai raja. Ini yang memerintah kegerakan kuda putih. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-1 sampai 7, di sana ada 4 makhluk. Yang pertama itu wajahnya seperti singa. Nah, yang memerintah kegerakan kuda putih ini adalah makhluk yang pertama ini, penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Ini yang memerintah kegerakan kuda putih. Jadi kuda putih ini bukan antikris, saudaraku. Yang memerintah makhluk dari bait suci, saudaraku, makhluk pertama dari dalam bait suci. Itu perwujudan Tuhan Yesus sebagai raja yang tampil kalau di dalam Alkitab kita itu di dalam Injil Matius, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris. Tujuannya pun jelas, saudaraku, mempertobatkan Israel. Nanti kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5. Tujuannya itu, jadi bukan antikris. Ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, ini derap langkah kegerakan kuda putih. Ini ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ini bukan panah ya, terjemahan sesungguhnya ini busur, bow. Bahasa aslinya tokson, saudaraku. Jadi ini yang dibawa ini bukan panah, ini bow, saudaraku. Ini mengandung arti juga, ini janji Tuhan, saudaraku. Jadi pelaksana dari kegerakan kuda putih itu melaksanakan kegerakan ini karena janji Tuhan, saudaraku. Karena memang pilihan Tuhan, saudaraku, bisa melakukan hal ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi senjatanya itu bow ya, saudaraku, busur, bukan panah. Kalau anak panahnya nanti diterangkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-49. Aku dijadikan sebagai anak panah yang runcing, itu saudaraku, itu hamba-hamba Tuhan yang terpilih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini saudaraku, untuk merebut kemenangan, untuk membuka mata hati bangsa Israel. Nah, saudara, saya beritahu, membuka mata hati Pak Demo saja susah loh, saudaraku. Membuka mata hati family-familymu, orang-orang yang engkau sayangi untuk menerima kebenaran itu susah.
Susahnya minta ampun, saudaraku, family sendiri itu malahan, saudaraku. Orang yang dekat, orang yang kita sayang itu malah susah. Lebih mudah saudara menginjil keluar ke pedalaman Kalimantan, ke pedalaman mungkin di Papua, ke Sumatera, atau ke Pulau Jawa sendiri, saudara, kepada orang lain. Atau saudara sekalian menginjil ke Afrika sana lebih mudah. Makanya saudara sering melihat itu, kalau penginjilan tuh ratusan orang, ribuan orang dibaptis, saudaraku, ya itu karena menginjil kepada orang lain itu mudah. Tetapi ketika harus menginjil kepada bangsa Israel, ini tugasnya kegerakan kuda putih. Saudaraku, ini tugas kita semua, tugas dari pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Ini adalah melakukan kegerakan kuda putih. Sekali lagi, kalau membuka hati, saudaraku, Pak demo saja susah. Membuka hati familimu, temanmu, orang yang kau sayangi itu susah. Apalagi ini membuka bangsa Israel yang terkenal jenius, yang terkenal kaya, yang terkenal teknologinya yang begitu canggih. Bukan hanya itu, dari sana nabi-nabi itu lahir, dari sana, saudaraku, nabi-nabi itu dibesarkan. Mereka sangat paham kitab suci. Nah, kepada orang sedemikian, saudaraku, kita diberi amanat untuk menjangkau mereka. Kalau bukan kemurahan Tuhan, tidak bisa. Saudaraku, oleh karena itu, saya senantiasa, Roh Kudus itu memberikan satu pengingat-ingat di dalam diri saya. Kalau suatu ketika kamu bisa melakukan hal ini bersama dengan tim hamba-hamba Tuhan, maka itu bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Karena ketika kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, itu artinya tulah akhir zaman mulai berjalan, saudaraku. Dan kalau tulah akhir zaman mulai berjalan, itu nanti akan diiringi dengan berbagai macam tulah yang lain. Kuda merah hilang, damai sejahtera. Kuda hitam, terjadinya kelaparan di seluruh penjuru bumi. Kuda kelabu, terjadinya perang yang memakan seperempat penduduk bumi. Jadi saudaraku, untuk mempertobatkan Israel itu sampai gitunya Tuhan itu, saudaraku, sampai mengadakan kelaparan di muka bumi, sampai mengadakan perang besar di muka bumi, itu supaya Israel itu terjepit, angkat tangan, dan terima bahwa yang disalibkan 2000 tahun yang lalu itu mempelaimu, yang disalibkan 2000 tahun yang lalu itu Mesias yang dijanjikan kepadamu. Kegerakan kuda putih itu seperti itu, saudaraku. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, kegerakan kuda putih ini adalah amanat Tuhan untuk menginjili Israel. Menginjili orang lain itu gampang, tetapi kalau menginjili Israel, nanti dulu, saudaraku. Israel itu pakarnya orang-orang yang mengerti kitab suci, saudaraku, dan kepada mereka kita harus menginjil lewat kegerakan kuda putih. Sekali lagi, kegerakan kuda putih bukan antikris. Yang menyuruh kegerakan kuda putih, yang memberi aba, itu ada makhluk di bait suci Allah, makhluk yang pertama. Itu artinya Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja, yang memerintah kegerakan kuda putih ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca amanatnya, itu tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 8 sampai 11. Ayo, mohon dibacakan Roma pasal 11 ayat 8 sampai 11. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Amin. Israel seperti itu. Ayo dilanjutkan. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Terus, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Amin. Cukup di sini. Jadi, saudaraku, kita ini menerima Kristus, menerima anugerah, kekayaan, hikmat, makrifat, kelengkapan surgawi.
kita menerima Tuhan Yesus. Sedangkan Israel, oleh karena memang ada tertulis, sebagian dari bangsa Israel itu tetap menjadi tegar sampai akhir zaman. Nah, oleh karena kemurahan yang kita peroleh lewat Yesus Kristus, itu suatu ketika nanti akan membuat Israel itu cemburu. Lah, membuat Israel cemburu itu ya nggak gampang, saudaraku. Ya, tadi Israel itu namanya juga pinter, saudaraku. Israel itu juga kaya, saudaraku. Israel itu pinter Alkitab, ya pinter memang nabi-nabi dari sana. Israel kaya, ya kaya. Bahkan ilmuwan-ilmuwan itu berasal dari sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, untuk membuat cemburunya bangsa Israel itu tentunya, saudaraku, saya beritahu ya, kita harus menghadirkan kembali kekuatan Tuhan yang dahulu ada pada Musa. Turunnya kembali mujizat Musa. Saudara, nanti lewat kegerakan kuda putih, maka tulah-tulah yang dahulu menyertai Musa itu akan disertai juga, akan disertakan juga kepada hamba-hamba Tuhan pelaksana kegerakan kuda putih ini. Saudaraku, mereka akan disertai dengan kuasa-kuasa Tuhan, sehingga bangsa Israel itu akan terkenang dengan Musa, dengan bapa leluhurnya yang begitu dahsyat. Jadi lewat kegerakan kuda putih itu kita akan membuat bangsa Israel itu sendu mengenang masa lalu, saudaraku. Oh, dahulu mujizat yang ada pada Musa, ternyata sekarang kenapa ada itu pada orang Indonesia? Nanti akan terjadi seperti itu, saudaraku. Nah, oleh kemurahan Tuhan, saudaraku, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 46 itu, saudara, bangsa kita ini bangsa pilihan untuk melakukan kegerakan di akhir zaman. Kita lanjut dengan ayat yang ke-25 dan 26 dari Roma 11 tadi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terus, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. amin. Saudaraku, jadi sesuai dengan Roma 11:25 ini memang ada satu rahasia. Sebagian dari Israel itu akan menjadi tegar. Israel itu akan keras kepala sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu siapa? Ya kita ini, saudaraku, saudara semua, orang-orang percaya dari benua-benua di muka bumi ini, dari benua Asia, Afrika, saudaraku, Amerika, saudaraku, dari seluruh penjuru bumi, sehingga penuh jumlah dari bangsa-bangsa lain itu masuk di dalam jalur keselamatan yang ditetapkan Tuhan. Maka setelah itu terjadi, maka kegerakan penginjilan itu kemudian akan berubah menjadi kegerakan yang disebut kegerakan penuaian. Saudaraku, penuaian itu pendewasaan, merupakan gerakan internal yang mendewasakan kekristenan, supaya kekristenan akhir zaman itu mempersiapkan diri, tubuhnya, jiwanya, rohnya, supaya tidak mati ketika Tuhan Yesus datang. Itu kegerakan penuaian. Tidak hanya jiwamu yang selamat. Kalau penginjilan tadi, saudaraku, itu jiwa yang selamat, saudaraku. Mungkin nenek moyang saudara, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan terdahulu, saudaraku, itu misinya penginjilan. Asalkan jiwanya selamat, sudah. Saudaraku, nggak perlu kegerakan yang istilahnya yang begitu intens seperti ini. Cukup terima Yesus, berbuat baik, bertobat, sudah selamat. Itu visi dari penginjilan, cukup seperti itu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman, ketika kegerakan kitab Wahyu ini digenapi, yang akan diselamatkan tuh bukan cuma tuh jiwamu, tetapi badanmu juga. Badanmu sehat, berkemenangan sampai hidup, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Tubuh, jiwa, rohmu diselamatkan. Makanya saudara, hati-hati menjaga diri, menjaga badanmu, menjaga tubuhmu. Kalau sakit ya berdoa mohon hikmat. Jangan sakit kemudian
tidak diobati, saudaraku, ya saudara harus mohon hikmat. Namanya penyakit itu harus diobati, saudaraku. Saudaraku, saudara harus berdoa supaya badan saudara dijaga oleh Tuhan, selamat, sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian, saudaraku, kita akan membaca lagi ayat 28 sampai 31. Ayo dibacakan. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Terus? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terus? Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, yang kita dapatkan, mereka kita jangkau, saudaraku. Jadi ini amanat kegerakan Kuda Putih. Jadi Kuda Putih itu untuk menginjili Israel. Sekali lagi, ini pekerjaan berat. Membukakan mata hati Israel itu berat loh, saudaraku. Lawang membuka mata hati Pak Demu saja susah. Membuka mata hati kekasihmu saja susah, saudaraku. Saudara sudah ditolak misalkan sama seseorang itu, saudaraku. Supaya orang itu berbalik hati jadi senang sama saudara, apa nggak susah itu, saudaraku? Itu susah, saudaraku. Nah, itu pekerjaan kegerakan Kuda Putih itu seperti itu. Tuhan Yesus itu sudah ditolak dulu, saudaraku, tetapi karena Tuhan itu memang yang dijanjikan, ini Mesias yang dijanjikan, mau tidak mau Israel harus terima. Saudaraku, seperti itu, saudaraku. Mengubah hati. Mujizat kegerakan Kuda Putih itu mujizat mengubah hati. Kalau saudara sedang memiliki kerinduan mengubah hati saudaramu, familimu, kakak, adikmu, dan lain sebagainya, saudara, memang untuk hal ini itu Rasul Yohanes sampai menangis, saudaraku. Yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, tidak ada yang bisa membuka mata hati bangsa Israel itu. Sampai Rasul Yohanes nangis di Wahyu pasal yang ke-5 itu, saudaraku. Tetapi kemudian ada tertulis bahwa anak domba yang disembelih itu bisa membuka gulungan kitab itu, saudaraku. Jadi kegerakan Kuda Putih itu kalau bisa dikerjakan, itu kekuatan anak domba yang tersembelih. Kalau oleh karena kemurahan Tuhan, suatu ketika saya bisa beritakan hal ini kepada bangsa Israel, saudaraku, itu bukan saya, saudaraku. Bukan saya pinter, saya ini nggak pinter, saudaraku. Biasa-biasa saja, saudaraku. Tetapi karena hikmat Tuhan, karena Tuhan yang menyertai saya jadi bisa. Apapun Tuhan itu selalu mengingatkan seperti itu. Kalau kamu bisa lakukan, itu bukan kamu, tapi karena Rohku. Seperti itu pekerjaan Tuhan itu. Saudaraku, kita akan buka Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 11. Ini tentang mata hati yang termeterai. Yesaya 29 ayat 9 sampai 11. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Saudaraku, ini ternyata yang seperti gulungan kitab termeterai itu adalah bangsa yang sedang buta, tidak mengenal Tuhan yang dijanjikan. Bangsa Israel itu saat ini seperti itu. Tuhan Yesus itu sebetulnya untuk bangsa Israel, saudara. Tetapi karena kemurahan Tuhan, akhirnya kasih karunia keselamatan itu beralih kepada kita zaitun liar. Tetapi suatu ketika, saudaraku, oleh kemurahan yang kita peroleh, kita harus kembali menjangkau Israel, membukakan mata hati bangsa Israel.
Sekali lagi, ini bukan pekerjaan manusia, saudaraku, ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Kalau secara manusia tentunya saya pun tidak bisa, tetapi kalau bisa melakukan hal ini, maka itu yang bekerja Roh Tuhan. Saudara, akhir zaman sudah semakin mendekat. Saudara hendaknya menyiapkan tubuh, jiwa, rohmu untuk selamat. Tidak sekedar tubuhmu, tetapi jiwamu juga, rohmu juga, komplit tubuh, jiwa, rohmu hidup selamat sampai selama-lamanya. Masuk kerajaan 1000 tahun damai, kemudian nanti masuk kepada langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kekerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.